Kami mohon diberikan waktu selama 2 minggu yang mulia. Ke tanggal 27. 29, 20. 27. Kami ralat kan, Mbak? Hari Kamis tanggal 30 Maret 2023. Tujuh aja 2 minggu, asal juga nanti kami untuk pledoi 2 minggu juga. Harus sama dong majelis. Baik, paham kita objektivitas. Tapi kalau libur minggu berikutnya, kalau tidak libur tentu nggak bisa. Kalau pas libur Kamis berikutnya nanti dilangkahi seminggu, kita beri permintaan penasihat hukum itu. Tapi kalau tidak tentu bisa kita kurangi, bisa seminggu atau 10 hari. Kita tambah pun dari 7 hari itu, ya. Semua muaranya ini ada pada perintah Teddy Minahasa. Tapi kenapa hanya Pak Dodi yang diperalat, yang dimanfaatkan? Karena dia melihat momentum itu. Saya yakin Tuhan akan menitipkan cahayanya melalui keputusan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat. Karena hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Proses sidang oknum kepolisian kasus peredaran narkotika jenis sabu oleh terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara digelar hari ini, Rabu tanggal 5 Maret tahun 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Melirik persidangan hari ini, terdakwa Dodi bersama pengacaranya menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa yang diberikan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum. Sidang terakhir diketahui bahwa terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu ini dalam kasus Teddy Minahasa bahwa Dodi Prawiranegara dituntut kurungan penjara maksimal yaitu 20 tahun penjara dan juga denda sebanyak 2 miliar rupiah. Putusan ini dilontarkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ex-Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi, dituntut hukuman 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini yang juga menyeret ex-Teddy Minahasa. Melihat agenda persidangan hari ini, berdasarkan laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, PN Jakarta Barat, sidang penyampaian nota pembelaan atau pledoi akan berlangsung di ruang sidang Mujono pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Selain terdakwa Dodi, terdakwa Linda Pujiastuti dan Kompol Kasranto juga menyampaikan nota pembelaannya. Sesakit apapun situasi yang sedang saya hadapi ini, saya percaya Allah menggenggam semua doa dan akan melepaskannya satu persatu di waktu yang tepat. Dan saya yakin tidak ada kejujuran yang sia-sia. Semoga saya dapat menjadi pribadi lebih baik lagi di kemudian hari, serta dapat menjalankan semua ini dengan hati yang ikhlas. Saya, AKBP Dodi Prawiranegara, insya Allah sudah memaafkan Teddy Minahasa. Insya Allah saya nggak ada dendam. Hanya kami mendapatkan pelajaran bahwasanya sinar bintang sejati itu harusnya menerangi gelapnya malam, bukan malah membakar melati putih yang hanya mencoba tumbuh dengan jujur dan tulus apa adanya. Terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menyampaikan penyesalan terdalam yang saya rasakan selama ini. Saya yakin Tuhan akan menitipkan cahayanya melalui keputusan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat. Karena hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini kiranya dapat melihat secara utuh dan dapat memutuskan seadil-adilnya bagi saya. Sekali lagi, ya Allah, maafkan hamba-Mu ini jika Engkau sudi menurunkan rahmat dan anugerah untuk mengakhiri musibah ini. Hamba berjanji untuk menjalankan hari-hari ke depan dengan lebih berani dan tegak lurus. Terlihat kedua terdakwa tidak berada pada ruang sidang yang sama, melainkan terpisah di ruang Ali Said. Hasil sidang sebelumnya, terdakwa Linda atau Anita Cepu dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh JPU. Terdakwa Kasranto dituntut 17 tahun penjara. Mengulas proses sidang terdahulu, bermula pada saat Polres Bukit Tinggi hendak memusnahkan 40 kg sabu.
Namun ketika itu, Irjen Teddy Minahasa yang sekaligus menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, ada gerak-gerik memerintahkan ex-Kapolres Bukit Tinggi, yaitu AKBP Dodi Prawiranegara, untuk melakukan operasi terselubung yaitu menukar sabu sebanyak 5 kilo, menjadi tawas. Penggelapan barang bukti terlarang narkoba itu, tercium dan dibongkar dengan rangkaian pengungkapan kasus ini, oleh Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Sebanyak kurang lebih 1,7 kg sabu telah berkeliaran. Sedang 3,3 kg sisa berhasil diamankan dan disita. Ya, jadi memang kalau kita lihat tetap muaranya pada perintah Irjen Pol Teddy Minahasa. Kita lihat figur dia sebagai Irjen, sebagai Kapolda yang membawahi banyak Kapolres, membawahi banyak Kapolsek. Dia role model di Sumatera Barat, tapi malah menyuruh menyisihkan, kan gitu. Jadi semua muaranya ini ada pada perintah Teddy Minahasa. Kalau kita lihat ya, kita telisik lagi, kita analisa lagi, tadi juga kita sebutkan bahwa Pak Teddy Minahasa ini memanfaatkan prestasi yang sudah diungkap oleh Pak Dodi, kan gitu. Jadi kalau kita lihat memang Pak Teddy ini memanfaatkan momentum itu untuk dia menyisihkan. Karena kalau kita lihat kenapa dia tidak menyuruh di narkoba atau dia menyuruh, kan banyak anak buahnya kan, Polres, Polsek, ya kan banyak. Tapi kenapa hanya Pak Dodi yang diperalat, yang dimanfaatkan? Karena dia melihat momentum itu, dan dia tidak mau disia-siakan. Dia manfaatkan Pak Dodi untuk menyuruhnya menyisihkan. Karena kalau kita lihat lagi pada saat dia press release, pada saat pengungkapan 41,4 kilo, kalau teman-teman media bisa cari di YouTube, dia mengatakan di situ secara langsung bahwa pengungkapan ini adalah pengungkapan sejak berdirinya Polres Bukit Tinggi. Berarti dia melihat di situ bahwa ini adalah momen yang sangat tepat untuk aku menyuruh menyisihkan. Karena tidak ada lagi pengungkapan yang lebih besar daripada ini. Dan kalau kita lihat berarti itu adalah prestasi luar biasa yang dibuat oleh Pak Dodi. Tapi berakhir pada kehancuran seperti ini. Karena kita sang jenderal tadi. Makanya menurut kami semua asal muaranya itu ada pada Pak Teddy Minahasa. Jadi makanya kami selalu mengatakan bahwa alur peristiwa ini tidak boleh dipecah-pecah. Tidak boleh dipecah-pecah perannya. Pak Dodi memerintah Arief juga seperti seperti tuntutan JPU ya. Konstruksi yang dibangun JPU itu seperti itu. Dipecah-pecah perannya. Tidak boleh dipecah-pecah. Tidak mungkin Dodi meminta tolong kepada Arief kalau tidak diperintah Pak Teddy. Dan dia kan juga menunjukkan chatnya pada saat minta tolong sama Arief. Bahwa ini loh, saya diperintah Pak Teddy, kita harus melakukan ini. Arief juga menolak. Dodi pada saat itu juga tidak. Mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawiranegara, tak kuasa menahan tangisnya ketika membacakan pledoi atau nota pembelaannya sambil duduk di ruang sidang PN Jakarta Barat sebagai terdakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu ini. Yang membuat seisi sidang terenyuh adalah ketika Dodi menunjukkan ekspresi kesedihannya. Saya begitu rapuh, tidak tangguh seperti sebelumnya dalam menghadapi berbagai rintangan. Dalam benak saya, ketika penugasan sebagai Kapolres di Kepulauan Mentawai adalah ujian terakhir bagi saya untuk menjalani karir ke depan sebaik yang saya bisa dan dapat lebih dekat dengan keluarga, ungkap Dodi.